Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Taman Group, kali ini kami berada di rumah Ibu Irna sebagai anggota Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembug. Dan di kesempatan hari ini pemirsa, kami berkumpul ya bersama anggota pengurus dan penasihat dari Paguyuban Bangilan Rembug ini. Sengaja kami mengundang dari media ya, dari tim media yaitu Beratapos ya. Dan di sisi lain selain Beratapos pemirsa, kami dari Paguyuban Bangilan Rembug juga mengundang pengacara kita yaitu Bapak Hengki. Karena apa pemirsa? Karena Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembug ini merasa kecewa ya, merasa kecewa dengan adanya proses hukum yang kelihatannya ini tersendat-sendat ya, tidak berjalan. Ini karena apa? Sehingga kita pun juga harus mencari tahu ya. Tidak perlu menyalahkan sana sini, namun ya, dari masyarakat yang merasa kecewa ini memang sengaja berkumpul dan mengundang pengacara dan dari media agar masalah hukum yang sedang berjalan antara Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembug bersama pemerintahan Desa Bangilan ini bisa berlanjut kembali. Karena apa pemirsa? Karena anggapan dari Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembug, apabila peristiwa hukum yang melanda pemerintahan Desa Bangilan saat ini apabila berhenti hanya sampai di sini, maka ini jelas akan memicu ya pemerintahan yang baru ini untuk bertindak sewenang-wenang kembali. Jadi sebagai sistem kontrol, sistem edukasi kepada masyarakat, maka kami dari Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembug mengundang pengacara dan tim media untuk memberikan penjelasan tentang perjalanan hukum yang melanda pemerintahan Desa Bangilan bersama Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembug, agar pemerintahan Bangilan yang baru ini bisa lebih berhati-hati. Karena banyak keluhan dari masyarakat bahwasanya pemerintahan Bangilan yang baru ini pun juga kelihatannya masih menonjolkan arogansinya. Maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah pertemuan kami bersama tim pengacara kami yaitu Bapak Hengki dan tim media dari Beratapos, dan selamat mengikuti. Let's go. Jadi masyarakat itu teredukasi. Saya bilang gitu, hari Minggu saya mau ke sana, saya mau ada pertemuan dengan teman-teman Bangilan, saya akan coba sampaikan. Tapi kalau kejaksaan besok ketika saya meeting, kejaksaan tidak ada kejelasan, ya akan saya arahkan teman-teman Bangilan ke kejaksaan. Saya terus terang begitu. Ya monggo nanti disampaikan kepada Pak Kajari. Bapak Tesar bilangnya nanti saya rembukan dengan teman-teman Mas Hengki dengan Pak Muiz. Nah, monggo itu internal kejaksaan, saya tidak berkewenangan untuk melakukan intervensi. Nah, yang kedua kemudian hasil audit inspektorat itu kan mulai dari tahun 2019 ya Pak. Kalau tidak salah 18, 19 itulah, seperti kalau yang kemarin dipanggil itu sampai di atasnya 2020. Dalamnya berarti kan mulai dari ya, kalau inspektorat berdasarkan 19 untuk hitung-hitungannya 19 ya, inspektorat. Maksud kami begini, ketika sudah dilakukan pengumpulan berkas dan fakta di lapangan, itu kan penyidik itu kan berkewajiban untuk mengembangkan perkara, sedangkan saksi hidupnya itu kan masih hidup. Penyewa itu adalah saksi kunci yang kemudian bisa dia menyewa dari tahun kapan, itu kan bisa dikembangkan sampai mundur ke belakang sekitar 10 tahun yang lalu lah ibaratnya itu. Nah ini belum dilakukan. Saya yakin ini sudah ada Pak pertanyaan begini, dan saya meyakini juga kayaknya kok ada masalah di internal kejaksaan ini. Masalahnya di mana saya tidak tahu.
Nanti saya ngomong masalahnya di sini salah nanti. Yang jelas alur laporan itu adalah pengaduan diterima oleh Kajari. Kajari nanti diturunkan ke Kasih Pitsus atau Kasih Intel atau apa terserah. Yang jelas Kasih Pitsus dan Kasih Intel untuk melakukan penyelidikan awal, kemudian bekerja sama dengan penyidik di pidana khusus. Tapi pidana khusus di Kejari Tuban hari ini jaksanya tidak mumpuni, yang nangani pasti Serdendang Palupi nanti di pidana umum. Nah, ini yang juga tidak terjadi. Nah, saya sambungkan, hemat saya, bolehlah sekali-kali teman-teman Bangilan ini untuk silaturahmi ke kejaksaan. Dan sudah saya sampaikan, sekaligus saya mohon izin sama pihak kejaksaan, kalau besok saya memberikan pemahaman dan teman-teman merasa kurang puas, maka akan saya arahkan langsung ke kejaksaan. Itu. Kemudian kalau dilihat dari perkaranya sendiri, benar kata Pak Agus, ini kan masih gambaran yang tidak komprehensif begitu loh. Ketika ada tanah yang itu bukan merupakan aset desa, kemudian disewakan seolah-olah itu menjadi aset desa, hasil sewanya dimasukkan ke rekening tersendiri, kemudian setelah ketahuan dikembalikan ke rekening desa, artinya ini kan PAD. Nah, PAD itu kan harus ditetapkan dalam musren. Berapa sih PAD-nya Bangilan itu? Ada pasar misalkan, toko misalkan, atau yang lain, Bundes misalkan. Ini kan tidak terdeteksi Pak. Kemudian moro-moro ada PAD baru sebesar 279 itu. Ini secara administratif cacat semua. Nah, yang menarik kemudian adalah bisa saja saya menggugat bendahara desa. Anda kan tidak berwenang untuk menerima pengembalian ini. Saya sampaikan sama Pak Tesar, Pak, saya punya senior, dia Kasih Pitsus Kejati. Saya tanya, Abang, pengembalian keuangan negara itu kemana? Minimal ke bendahara daerah kabupaten. Kalau ke bendahara desa bingung, nggak bisa. Nggak bisa pengembalian ke bendahara desa. Misalnya ke bendahara daerah selaku wakil kas keuangan negara itu di daerah. Ini yang perlu saya sampaikan ke panjenengan semua. Jadi rancu PAD-nya itu kodenya belum ada, kemudian ada PAD baru masuk pengembalian, ini bagaimana? Ini kan nggak jelas. Nah, disitulah harapan kami. Saya yakin kok penyidik itu sudah melihat Pak, itu kejanggalan-kejanggalan itu sudah dilihat semua. Cuma ya saya nggak ngerti ya. Harusnya beliau itu sudah memahami lah. Itu yang mungkin perlu panjenengan dan kita semua nanti diskusikan di kejaksaan terkait itu. Ada pertanyaan kemarin dari Pak Muis, apakah status tanah negara itu dan tanah kas desa itu apakah berbeda, begitu kan bahasanya? Yang jelas berbeda. Kalau dalam hukum adat itu, ketika ada tanah negara dikuasai oleh masyarakat kurang lebih 20 tahun, 15, ada yang 15, revisi undang-undang terbaru itu kalau nggak salah 20 tahun, maka masyarakat dapat mengajukan hak milik. SHM-nya bisa diajukan. Pun demikian dengan desa. Nah, persoalannya kemudian, apakah desa sampai saat ini sudah melakukan itu kan belum? Apakah bisa kita mengambil manfaat dari tanah negara tanpa diajukannya sebuah hak? Itu yang perlu kita jawab. Nah, saya berpendapat kalau dalam hukum formil, hukum kita, hukum positif, itu tidak bisa. Nah, nanti bantahnya begini Pak, ketika tanah negara dikuasai oleh desa, dalam hukum adat maka desa berhak mengambil manfaatnya itu. Di hukum adat ya, hukum adat itu adalah sumber hukum dari
hukum positif kita. Tapi pengelolaannya sepenuhnya untuk masyarakat, begitu. Jadi ini ada tanah TN, dia jelas dimusrenkan. Ada tanah TN sekian sekian sekian, sewanya sekian setiap tahun, pendapatan untuk desa itu sekian, begitu. Ini kan tidak terdeteksi sama sekali selama ini. Ini yang jadi masalah yang nanti perlu kita tekankan kepada teman-teman penyidik. Nah, apakah dengan hal semacam ini yang sudah berlangsung selama 15 tahun, buktinya apa? Penyewanya langsung yang nanti diminta keterangan. Apakah akan selesai dengan hal semacam ini? Informasinya ngobosir atau gede. Saya komunikasi dengan penyidik kepolisian Pak kemarin. Penyidik kepolisian juga menyampaikan demikian, sama dengan kecurigaan dari panjenengan itu terkait masalah posisi kasusnya apa namanya tipikor Pak Janati ini, bukan tipikor Pak Janati. Bantahannya pasti di sana. Ini kan sudah ada pengembalian, Pak. Bantahan kita sederhana, berapa pengembalian itu, bagaimana sistem perhitungannya, dan apakah desa itu berhak menerima pengembalian, begitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah ada pengembalian, silakan kami dikasih tanggapan atas pengaduan kami. Kalau memang diberhentikan, dasarnya apa, begitu. Itu saja. Nanti ketika mereka berani mengeluarkan itu, panjenengan bisa pakai itu dasar untuk melakukan upaya-upaya yang lain. Nah, nanti sambil berjalan silakan pertanyakan. Saya sambung kemudian terkait masalah tanah bengkok yang dijual. Yang perlu saya perjelas itu bengkok kami tua, Iya. Nah, saya mencium indikasi begini. Kenapa kwitansinya itu dibuat pengurusan SPPT? Karena dia mau mengambil celah kalau tanah bengkok itu disewakan kan boleh, ya kan? Disewakan kan boleh. Misal, kecuali ada perdesnya. Misalkan tanah pertanian tidak boleh dimanfaatkan kecuali untuk pertanian. Misalkan ada tanah pertanian digali dipakai untuk kolam ikan. Kalau ada perdesnya itu tidak boleh, berarti melanggar. Tapi kalau nggak ada perdesnya, berarti boleh-boleh saja. Maksud saya begini, ketika saya sebagai kepala desa 10 juta buat ngurus SPPT, ini nanti dipakai dalil untuk menyewakan, gitu. Yang perlu bapak-bapak semua lakukan adalah ke orang yang menyewa atau yang membangun bangunan permanen ini atau yang meninggali ini akadnya bagaimana dengan kepala desa, begitu. Jangan sampai dia nyewa. Kalau dia nyewa, pidananya nggak ada, Pak. Maka ini saya kasih tahu dengan celah yang akan dipakai adalah dia nyewa. Saya uruskan SPPT. Penyewa itu tidak harus SPPT-nya atas nama dia. SPPT harus desa saja. Kenapa harus dia? Begitu. Beda cerita menyewa dengan mengurus SPPT. Nah, kalau tanah bengkok disewakan itu harus dalam lelang. Prosesnya itu lewat lelang, Pak. Tidak bisa persen to persen tak sewa. Nah, kecuali begini, tanah bengkok yang sudah digarap oleh Pak Kamito sendiri, kemudian Pak Kamito gak kuat lah garap, disewakno dan tangan wis tak sewakno garapan, aku bayari sama itu tidak apa-apa. Tapi sudah ditetapkan dalam apa namanya, bukan perdes, ada momen lelang tanah kas di rapat itu loh, maksudnya sudah ditetapkan tanah ini adalah untuk dilelang, kemudian tanah ini adalah untuk dikerjakan perangkat desa. Itu harus jelas semua dasarnya. Bisa dipahami ya maksud saya ini? Paham. Alhamdulillah. Nah, dan cari juga status tanah bengkok itu kas desa atau TN, Pak. Kalau tanah TN nanti dia jawabnya begini,
Bukan tanah TN, masyarakat menguasai 20 tahun kan bisa mengajukan hak pilih gitu. Padahal tanah TN ini kan dijual sama dia lewat, dikabulkan lewat pengurusan SPPT. Nah, ketakutan saya ketika status tanah Bongkok ini adalah tanah TN, dia bisa mencari celahnya di sana. Nah, saya berharap tanah ini bukan tanah TN, tapi tanah kas desa. Nah, itu kan selesai di kepretek dan sebagainya itu nanti toh. Saya yakin panjenengan pasti bisa mengakses itu untuk kepretek dan sebagainya itu. Saya pikir itu monggo silahkan tanggapi dan tanyakan manakala saya bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Engki yang telah memberikan wawasan ya, yang panjang lebar. Mudah-mudahan para peserta atau dari anggota maupun pengurus Mbah Lembuk ini bisa memahaminya. Paham ya? Nah, terima kasih. Dan mungkin nanti monggo pendengar semua ini bisa bertanya yang kaitannya dengan proses hukum yang apa yang disampaikan oleh Pak Agus sama Pak Engki tadi. Artinya jangan lepas dari itu. Jadi proses hukum pemerintah desa Banten bagaimana monggo dengan ramu sendiri nanti bisa disampaikan, kita diskusi bersama. Namun dari kami pribadi untuk Pak Agus tadi sudah menyatakan bahwasanya perkara ini di tingkat Kejaksaan Negeri Tuban ini ngobos, kata demikian, ya kan? Ngobos itu berarti yo ustaz nek jalan dulu ngobos. Maka kok bisa ngobos itu bagaimana begitu? Bagaimana? Dan juga Pak Engki tadi juga membicarakan bahwasanya sudah ada pengembalian uang sewa tanah Tegal Bangunan itu lewat bendahara desa. Padahal sebagai aturan apa yang disampaikan oleh Bapak Engki, bendahara desa itu tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pengembalian sewa itu. Mestinya yang mempunyai kewenangan adalah bendahara kas daerah gitu kan. Nonton tak nggih? Paham nggih? Jadi Bapak Anam selaku bendahara desa ini tidak punya kuasa untuk menerima pengembalian sewa tanah Tegal Bangunan yang diperkarakan itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kami sendiri juga punya pemikiran yang agak miring ya. Miringnya begini, ngapain sih kejaksaan kok gini, inspektorat kok gini? Nah, inspektorat tahu-tahu sudah menyimpulkan bahwasanya ada kerugian negara sebesar 229 yang harus dikembalikan oleh Kepala Desa Bangunan Janadi, gitu. Dasarnya apa? Padahal secara fakta Pak ya, secara fakta di lapangan yang kita sudah pernah audiensi di desa, bahwasanya tanah Tegal Bangunan itu tidak pernah masuk APBDes, ya kan? Kok bisa-bisanya tahu-tahu kok ada kerugian ini? Nah, ini kan juga janggal juga. Inspektorat juga bikin kita jengkel, kejaksaan juga bikin kita rodok muser, rodok unyang demikian. Maka oleh sebab itu bahwa nanti Pak Agus ya sebagai ketua Bangunan Lembuk, bagaimana dengan kondisi seperti ini, inspektorat kok bisa langsung menyimpulkan bahwasanya ada kerugian negara sekian, padahal secara fakta pemerintah desa itu sudah mengakui bahwasanya tanah sewa Tegal Bangunan itu tidak dimasukkan dalam APBDes. Artinya kalau tidak dimasukkan APBDes kan inspektorat tidak tahu ini mendeteksi apa yang disampaikan oleh Pak Engki tadi, tidak bisa mendeteksi anggaran-anggaran itu. Ngapain kalau langsung ada kesimpulan 279. Nah, ini kita bikin jengkel inspektoratnya. Begitu juga kejaksaan yang bikin ngobos. Artinya apa? Ketika perkara ini sudah kita laporkan dan sudah ada proses pemanggilan baik ini dari terlapor maupun yang dilaporkan, ini sudah ada pemanggilan. Namun ya, nuansa pemanggilan untuk Bangunan Lembuk ini nuansanya nuansa pengen damai. Ada apa? Ini ada tanda besar, tanda tanya besar ya bagi saya. Mungkin jadinya juga gimana tuh nggih? Ngapain kejaksaan kok memanggil kita dengan nuansa untuk damai? Loh, jadi perkara sudah jelas, bukti sudah jelas. Makanya mungkin dengan monggo nggih meramu untuk pertanyaan sendiri-sendiri sehingga kita hari ini bisa bermusyawarah dengan jelas bagaimana langkah kita. Kalau Pak Engki tadi, kalau memang kejaksaan ini kesannya ingin memberhentikan
perkara ini berarti kita harus nginep di kejaksaan. Oke? Oh, terima kasih. Harus nginep di kejaksaan itu biar ada warning lah untuk kejaksaan. Saya kira ini saya kembalikan kepada Bapak Agus, mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan, atau mungkin dari bapak-bapak semuanya ini yang hadir bisa bertanya. Monggo Pak Agus. Mungkin Pak Hari, Ya. itu bahasa ngobos itu jangan dikembangkan biar enggak meluas. Oh, gitu. Karena kita masih bisa kok. Ini kalau saya anggap ini enggak ngobos kok. Ini cuma pending waktu aja. Ini kan Ya. agak lambat. Ya, karena bisa kita spekulatif nanti kita ke aspas. Ya, saya Pak Agus tadi bilang ngobos ya. Kita ke aspas bisa, ke Jamwas bisa. Masih ada, kalau perlu kita ke Komisi Kejaksaan Agung. Oke. Itu nanti urusannya Pak Hengki gitu. Ya. Mungkin atau kita push lagi dengan itu kita ke Kejaksaan nanti bertamu tema di sana 5 orang atau berapa? Ya, betul. Yang Pak Agus. Monggo. Ayo Pak Agus. Terima kasih. Sebelum nanti kocok-kocok dulur-dulur Bentrondok belajar hukum. Lalu Mas Egy ini kita juga menunjukkan kemarin, yang jelas masalah tanahnya kami tua itu satu jelas desa. Itu jelas dalam kretek itu jelas tanah pertanian. Ya. Dan kalaupun nanti dikatakan sewa juga gelem wong 10 musuh 5 musuh sewanya 10 juta kan karena gelem wong yang Bangkilan itu satu bau itu satu tahun itu 1 juta. Dan di situ kemarin kebetulan saya mendatangi sendiri sama yang nyewa itu, memang biasanya kualitas hukum. Karena sampai dia mau membeli 10 juta, dijanjikan tahun depan ada bibelnya. Dan yang pertama kan yang menerima sendiri Pak mantan Janadi 10 juta 2020, katanya tahun depan ada bibelnya. Terus yang kamu tuanya sendiri itu 2001 2002 juga ada bibelnya. Sampai sekarang bibel satu pun nggak keluar. Kalau sewa ada batas waktu, Pak. Nah, sewa sakmono gak gelem. Juga ada batas waktu. Gak mungkin. Sekarang dari tanah pertanian itu yang jelas itu kas desa bentuknya kami tua sekarang jadi rumah tetap sama kandang. Ya. Terus yang menarik lagi Mas Egy, mungkin kemarin rekan-rekan ini juga mungkin dulur-dulur sama Mas Egy juga gak ngerti. Jadi ini termasuk sebelumnya Pak Janadi ada namanya PJ itu. Dan PJ ternyata itu menyewakan tanah selama 2 tahun itu bukan waktu jabatan Pak. Jadi selama dia jabat itu tanah sudah disewakan Pak Janadi gitu. Pak Sukir. Sorry Pak Sukir ya. Jadi PJ itu dia menjabat 2 tahun di sini. Sewa masih berjalan. Sewa berjalan, dia ngutang gitu. Nah itu mungkin perspektif hukum mungkin dengan dijelaskan sebenarnya dia menyewakan lahan itu bukan waktu dia menjabat. Jadi sekarang 2010 dia menyewakan untuk yang 2012 gitu loh. Wong PJ nyewakan aja nggak boleh kita tambah sak dhuwur. Jadi ini bukan untuk kepentingan desa, berarti untuk kepentingan dia pribadi mumpung aku jabat. Dan itu nggak ada yang namanya rebut desa terus duit itu rebut desa, nggak ada. Dan sekarang di bukti fisiknya masih yang namanya pasar wedus sampai sekarang nggak ada perdies, nggak ada perdiesnya itu dibuat pasar wedus. Dan sangat merugikan desa Bangkilan setelah dibuat pasar wedus yang mungkin kalau di total biayanya termasuk tanahnya itu hampir 500 juta. Kalau tanahnya sudah ada berapa belum bangunan, tapi sekarang nol, nggak ngajarkan apa-apa untuk Bangkilan. Nah ini agak menarik Mas Egy. Jadi Pak PJ itu menyewakan bukan waktu dia jabat. Dia jabat ini sama dia jabat 2010, dia nyewakan 2012. Monggo makin dibahas sareng. Jadi ini Pak Heri ini bukan ada kata ngobos, belum.
Wah, nak ngobrol kok piye ta? Belum, Pak. Kita perlu kesabaran ya. Ngobrol saya kan agak ngobrol. Maksudnya dalam artian ngobrol saya ini orang tertawa dulu dikatakan gagal enggak? Belum selesai. Selama kita enggak, pokoknya enggak lah kita dipercaya masyarakat. Bahwa kita terjadi keberpihakan monggo sementara itu mawon, monggo rekan-rekan dibantu Pak Iri dengan tekanu. Sehingga mungkin dari bapak-bapak semua saya tambahkan dari jadi untuk memahaminya sederhana begini Bapak. Apakah boleh, pertanyaan yang nanti kita jawab ya, apakah boleh pembangunan fisik atau non fisik atau kegiatan rapat lah ya bahasanya di desa itu dibiayai dari sumber yang tidak jelas? Jawabnya tidak boleh. Oke, jadi misalkan saya kepala desa bangun jeding, bangun musola gitu. Musola sih dibongkar kalau ini. Bangun musola, gue tak sumbang empiake teko Kali Jati. Tapi sumbangan saya mengatasnamakan itu dari PAD. Tapi PAD-nya gak jelas. Ini tidak boleh. Makanya inspektorat juga ya anehnya begini Pak. Dia mendalilkan ada kerugian keuangan negara ya. Tapi rata-rata dipakai kegiatan non fisik. Nah, pertanyaan besarnya adalah PAD-nya dari mana? Dari sewa tanah, sewa Tegal Pangonan. Tegal Pangonan kan bukan aset desa. Apakah boleh desa menerima PAD dari yang bukan aset desa kecuali hibah? Wakaf. Kalau wakaf untukkan wakaf berhenti fungsinya. Misalkan saya punya tanah, wakafkan ke desa untuk jalan atau untuk masjid, itu kan desa tidak boleh menyewakan Pak ya, karena wakaf itu memberhentikan fungsi. Ini pelajaran juga buat bapak-bapak yang punya tanah-tanah banyak, kalau mau disumbangkan ke yayasan, akadnya saya lebih menyarankan ke wakaf. Aku bangun aku duit tanah 2 hektar aku tak kayak no NU ini misalnya wakaf, jangan hibah. Di hibah kok nek sampean didol, sampean itu kok muring-muring pasti. Ya aku ini kan kayak ibit didol ini kok tentu, tapi itu misalkan atau Muhammadiyah yang bisa berhak untuk menjual karena hibah. Tapi kalau wakaf, saya wakafkan untuk masjid berhenti, fungsinya berhenti ya harus untuk masjid gitu ya. Ini sekaligus pelajaran. Nah, maka dari itu saya lanjutkan tadi, Pak Janadi atau desa itu kan melakukan kegiatan-kegiatan yang katanya inspektorat lebih banyak non fisik, dan itu misalkan rapat catering 10 juta ke sini. Sudah ditanya sama inspektorat siapa cateringnya, dan itu sudah terkonfirmasi semua benar gitu. Tapi pertanyaannya kemudian bagi jenengan semua nanti ketika berhadapan, apakah boleh kegiatan desa dibiayai oleh uang yang tidak masuk dalam APBDes? Pertanyaan satunya. Itu saja dijawab. Kalau dia jawab boleh Pak, mana dasar hukumnya? Ya, kecuali Pak Janadi itu atau yang punya Tegal Pangonan ini mewakafkan atau menghibahkan fungsi tanah ini, dan yang punya kan negara. Nggak mungkin Pak. Itu yang perlu dipahami ya. Orang oleh kegiatan desa itu dibiayai yang belum diprogramkan begitu. Makanya itu ada yang namanya musyawarah musyawarah desa, musdes dan sebagainya, itu kan fungsinya untuk itu, memaparkan program kerja dari desa dalam 1 tahun ke depan. Tahun anggaran 2023 ini desa mau ngapain saja, anggarannya berapa, begitu. Itu yang perlu panjenengan pahami semua. Nah, kemudian terkait masalah tanah Pak Wo tadi, kalau memang demikian Pak Agus, faktanya
kira-kira yang membeli ini bisa diajak kerjasama enggak? Yang membeli itu kan kemarin sama dikirami sementing dia balik dong. Ya kan itu. Ya itu. Tapi kan itu nanti penipuannya muncul. Nah, Jadi penipuannya muncul karena dia mengaku memiliki tanah ini untuk menjual dan memberikan SPPT, tapi kan tidak keluar SPPT-nya. jelas bukan sewa, kalau sewa enggak Nah, mungkin. makanya nanti kan akan kelihatan fakta itu ketika nanti pembeli ini diminta keterangan, gitu. Saya berharap nanti yang membeli juga bisa. Nah, ini saluran hukumnya itu pidana umum nanti, Pak. Ya, ke Polres. Saluran hukumnya ke Polres. Sudah saya komunikasikan juga sebenarnya dengan unit tindak pidana korupsi. Nah, persoalan bos mengobos tadi, yang jelas saya mengatakan penyidik kejaksaan hari ini aras-arasan. Intinya itu semoga nanti bisa greget lagi ketika panjenengan mendatangi kejaksaan dengan apa yang bekal yang sudah saya berikan tadi, pertanyaan dan bantahannya seperti tadi. Nah, kalau memang penyidik kejaksaan nanti tetap tidak ogah untuk melakukan proses atas perkara ini, ya monggo kita ke Kejati, kita ke Komjak, kita ke Jaksa Agung, khususnya semua lah laporan atau mengadukan secara resmi. Itu saran-saran saya. Karena begini, Pak, hari ini kondisi penegak hukum kita nanti kalau dijadikan konten dipotong ya. Live Pak ini Pak, live Pak ini Pak. Boleh. Berarti saya tidak jadi ngomong. Kondisinya Tuban sedang tidak baik-baik saja. Nah, silahkan tafsirkan Tuban sedang tidak baik-baik saja. Saya berharap panjenengan juga bisa lebih cerdas, lebih efektif dalam menentukan langkah. Nanti kan koordinasi sama saya. Iya. Tuh. Ya mungkin niatan kejaksaan itu kan apa namanya baik, saya menilai baik, sudah dikembalikan, ngapain kita ribut Ya. namun kan tidak, bagi masyarakat itu kan tidak bisa juga menilai seperti itu. Cuman yang jelas kalau hukum ini ditegakkan entek berangkati, kalau hukum ini ditegakkan entek, termasuk PJ-nya, termasuk semuanya habis. Karena semua melakukan tindak pidana dugaan itu tadi. Nanti yang baru. Namun masalah itu. Nah, terkadang saya juga agak harus memahami juga, Pak. Mohon maaf. Kemarin namun Oke. kebetulan dari kejaksaan sama Pak Bendara ya. Itu takutnya nanti pemerintahan bisa tergantung masalah hukum. Ya. Tergantung resikonya kan. Ya, makanya saya terkadang itu juga harus dalam penegakan hukum itu harus sedikit memahaminya begini. Kalau penyidik itu menerapkan hukum ini tegak lurus beneran, entek. Perangkat desa itu entek pasti di seluruh desa masih entek. Nah, bahasanya kenapa sih ada SKB tadi atau APIP tadi? Karena masyarakat desa itu belum siap sebenarnya untuk diajak menegakkan aturan, gitu. Masyarakat desa dalam hal ini perangkat. Nah, punten perangkat itu SDM-nya kadang yang dari kami terus puluhan tahun, gitu. Yang muda-muda itu kadang, misalkan sekdesnya ini kan dari perekrutannya sudah lebih baik nih, sudah pandai, kepala desa diingatkan karena kondisi yang luas tua gak dalam. Nah, seperti itu. Nah, pun demikian penyidik itu menegakkan hukumnya akhirnya tebang pilih. Misalkan di desa ini diambil, ini dinaikkan, desa ini tidak dinaikkan. Saya juga harus memahami begini, kalau dinaikkan semua yentek akhirnya gitu. Nah, ini pemahaman yang harus saya sampaikan ke panjenengan. Ini kita sudah tahu semua sebenarnya posisinya seperti apa. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, tinggal kemauan untuk melakukan proses apa tidak itu saja. Tujuan saya, wong
penegakan hukum pidana itu tinggal, misalkan saya tinggal saya mau memidanakan orang itu gampang kok, saya ambil alasan itu gitu loh. Makanya penegakan hukum yang efektif itu salah satunya tergantung dari strukturnya, tergantung dari penegaknya juga. Saya lebih menarik ketika yang Pak O ini juga segera kita tanah itu, Pak, SPPT ini. Tapi itu langsung ke kejaksaan atau di Polres? Di Polres. Ya, di Polres. Karena itu lebih kentaranya tindak pidana umumnya. Kejaksaan kan hanya boleh melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Gitu. Nah itu sementara, monggo silakan dipertanyakan yang lain agar lebih clear, lebih jelas. Tanya Mas Hendy. Kaitannya dengan proses hukum ini Mas Hendy gitu ya. Tadi disampaikan dari inspektorat disuruh kembalikan kan gitu ya. Asumsinya dia kan seolah-olah kayaknya sudah dianggap selesai kan. Padahal dalam yang saya tanyakan di proses hukum ini selesai manakala kan diterbitkan SP3. Berarti kalau belum ada SP3 kan tetap belum selesai kan. Kuncinya kan seperti itu ya. Nah ini yang kita mohon dijelaskan gitu sama. Kayak begini, proses hukum itu harus jelas. Kalau penyidik menindaklanjuti pengaduan, maka prosesnya itu kan melewati proses penyelidikan dulu. Setelah dilakukan proses penyelidikan, ternyata tidak ditemukan tindak pidana, atau ditemukan tindak pidana, tapi karena sudah ada pengembalian kepada kondisi semula, maka ada alasan kuat yang berdasar hukum tadi untuk diberhentikan prosesnya. Nah, pemberhentian ini wajibnya harus melewati surat pemberhentian penyelidikan. Nah, SP3 harus. SP3 karena prosesnya penyelidikan, maka SP3 lidik. Nah, kalau SP3-nya prosesnya yang diberhentikan itu saat penyidikan, satu tingkat lebih tinggi dari penyelidikan, maka SP3-nya SP3 lidik. Nah, karena proses ini belum ada SP3, maka proses ini masih menggantung. Begitu. Masyarakat itu laporan merasa belum ada kejelasan, penyidik itu karena merasa sudah ada pengembalian ya sudah tidak dilaksanakan. Nah, kuncinya nanti ketemunya di mana? Ya harus ada dialog antara panjenengan nanti dengan penyidik. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau memang ini tidak bisa dilanjutkan, tidak ada masalah. Tapi berikan saya kejelasan. Tidak bisa dilanjutannya kenapa? Gitu. Agar masyarakat Bangkilan juga tidak mempunyai pemikiran begini, kok gampang tenan hukum ini dibolak-balik. Orang punya uang, apalagi ada bahasa wes tak tutup kabeh. Padahal mungkin nutupnya itu balik, no mungkin ya. Kita nggak suzon, saya nggak tahu suzon. Nah, mungkin juga kan nutup ini balik, no nutupi yang lain juga kan bisa. Nah, agar tidak ada prasangka semacam ini, saya berharap penyidik itu juga memberikan kejelasan begitu. Nah, kemarin sempat dipanggil itu kan bahasanya ngopi-ngobrol dan memang benar lebih diarahkan kepada Islah. Jangan lagi ada gejolak, sudah dikembalikan, dan Pak Agus dan teman-teman PPR itu kan sudah sangat berjasa karena berkat pengaduan jenengan duit ini kembali. Tapi masyarakat itu tidak sesederhana itu, begitu loh. Betul, Pak. Maksud saya. Nah, oke, kalau memang kita juga paham kok sebagai masyarakat, Pak, memang serasanya tidak adil, Pak. Wong nyolong duit negara balik kok kemudian wis orang apa-apa no. Ini nggak adil sekali. Tapi mohon maaf, begitulah bunyi undang-undangnya. Itulah saya sampaikan tadi, undang-undang ini produk politik, Pak. Sing iso korupsi ini cuma pejabat. Sing gawe undang-undang ini ya pejabat. Gitu loh, gitu. Nah, nek sing iso nyolong iki kabeh wong. Gitu loh. Tidak harus jadi pejabat, tapi yang bisa melakukan korupsi itu hanya pejabat dan orang di luar pejabat yang menyuap, memberikan gratifikasi, itu bisa dijerat oleh tindak pidana korupsi.
Tapi karena rata-rata yang korupsi itu pejabat, tinggal undang-undang pejabat lah, begitulah bunyinya akhirnya. Begitu. Tidak adil memang. Ya saya mengatakan tidak adil, tapi begitulah Pak. Kita harus patuh dengan undang-undang yang sudah disahkan dan diberlakukan. Begitu. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu, monggo dipertanyakan lagi yang lain. Oke, terima kasih Pak Enggi yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Sudarto ya, yang panjang lebar. Mudah-mudahan juga bisa jelas ini. Soalnya mau bisa undang orang jelas. Jelas toh? Alhamdulillah. Yang jelas perkara ini masih menggantung ya. Jalan orang menggantung. Pokoknya intinya sebelum keluar SP3 berarti masalah ini masih jalan. Kan gitu Mas Enggi ya. Jadi apa yang saya sampaikan ngobos tadi saya tarik ya. Tarik. Kalau ini lain soalnya ini ya. Saya tarik tidak ngobos. Tapi ini serendet jalanan serendet. Nah karena serendet ini sekali lagi saya ingin tanya pada Bapak ini ya anggota PBRI, siap nggak untuk nginep di kejaksaan? Siap. Alhamdulillah, siap. Pak. Siap untuk nginep di kejaksaan. Monggo Pak Agus dilanjutkan atau mungkin dari Bapak semua peserta yang hadir untuk tanya, monggo bebas, ya. Soalnya apa? Soalnya kalau kasus ini diberikan sampai saat ini dan tidak ada pembelajaran, ya, tidak ada pembelajaran. Jadi edukasinya tidak ada pada masyarakat Bangilan ini. Karena apa? Shock terapi kalau urai. Nah, makanya jadi apa? Pembelajaran atau edukasi udahnya nggak ada, sehingga pemerintahan yang baru ini pun juga akan cenderung sebagai pemerintahan yang arogan. Betul gak ini? Betul. Nah, iya Pak. Soalnya apa? Allah nggak tadi kenane ngono tapi piye kok saya kira ora apa. Iya Tara. Gitu. Makanya saya peringatkan untuk pemerintah yang baru jangan sampai arogan ya. Jangan sampai arogan ini lah ini. Soalnya gejala-gejala ini sudah ditangkap oleh masyarakat tentang petani penggarap sawah ini juga ada intimidasi dan lain sebagainya. Makanya pemerintah desa ini harus hati-hati juga terhadap perkara ini. Jangan kok malah kita PBRI jaga musuh gitu loh. Soalnya apa? Jelas-jelas PBRI jaga musuh, walaupun PBRI dirangkul jadi LPMD kayak jadi apa kayak, tapi di situ masih kerangkeng di situ. Ini menurut pemikiran saya, betul nggak? Terima kasih Bapak Gung. Bagus, monggo Kalau sudah sepakat teknis bagus, bagus. Kalau sudah memang sepakat untuk ke sana ke kejaksaan untuk menanyakan, kita bicarakan teknis berdasarkan hukum dan selamat piye Mas Enggi. Teknis secara teknisnya gimana? Karena rencana ini kan kebetulan mungkin 3 hari ini kan Ramadan. Nah, waktu Ramadan kita politik Murno kan taruh. Kita laksanakan mungkin setelah Lebaran. Itu yang kita pertanyakan. Kita sekedar menanyakan itu harus pakai izin dari Polres. Terus nanti sama kita bermalam itu harus pakai izin apa ini yang dipertanyakan rekan-rekan gitu. Ya. Khawatirnya awak dia pengen nganggu hukum apa melanggar hukum kan tambah memalukan. Monggo diterangkan. Jadi kalau untuk menyalurkan aspirasi di depan umum itu harus ada pemberitahuan, bukan izin ya, pemberitahuan ke Satintelkam setempat. Nanti Polres. Ya, ke Intel nanti berapa orang jumlahnya, semua korlapnya siapa itu harus ditulis jelas. Nah, jamnya, waktunya itu maksimal jam 4 sore harus membubarkan diri, besok lagi monggo, tidak masalah. Tapi kalau menginap pasti akan dibubarkan sama kepolisian, tidak boleh. Tapi kalau panjenengan semua nanti mau sowan, ya tidak perlu izin, tidak perlu pemberitahuan kan sowan. Ya pun 10 orang, ya monggo kan sowan. Kita sifatnya menanyakan, tidak menyalurkan aspirasi, kecuali kita bawa spanduk di depan kejaksaan, bawa pengeras suara, baru kita. Itu harus ada batasannya nggak Mas Enggi? Soalnya itu, personelnya itu Mas. Ada Pak. Ya. Nggak masalah, jangan mau 1 truk kan sowan. Nah, nggak masalah. Yang penting kita kan tidak bawa atribut-atribut spanduk. Kita nggak bawa itu kan tidak jadi persoalan. Begitu. Maksudnya yang menginap itu bukan kita Bukan semuanya. Ini mungkin
kepribadian mungkin kita cuma 5 orang cuma Ya monggo, tidak jadi masalah, tidak perlu. Ya, mungkin dari pihak itu juga nggak bisa biarkan itu kalau cuma Ya nggak bisa. Artinya kan itu bukan anarkis. Ya. Kita nggak demo lebih dari, bukan demo kan, cuma keprihatinan di depan kejaksaan, kita anggap kejaksaan mantul atau gimana kan, kan moral itu mungkin Ya, nggak boleh, tidak jadi masalah kalau seperti itu. Itu. Oh, yang lain. Mungkin ini ya, bisa gantian apa warnanya ini bisa berganti mungkin dari media, dari bapak media berada mungkin ada enggak Hah? Izin. Oh iya ya, terima kasih. Ini dari berada tadi izin. Monggo sing badhe tanglet nih. Amun semuanya kan ngomong ini anu itu belajar hukum desa. Waktu kalau ki apa nih waktu desa itu belajar hukum. Monggo yang mau tanya silakan. Mungkin ayo itu semacam rumor isu itu kalau kasus kita itu sementara cuma mendet di Kasinter gitu. Kita juga belum tahu yang Kasinter yang siapa, yang itu siapa. Ini antara Kasinter sama Bisus Pondok itu benar enggak? Ya. Gimana kan? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang namanya pengaduan itu adalah ke leader. Harusnya semua terjadi kan cuma tidak terjadi kan gimana kan? Ya. Kan gitu otomatisnya. Maksudnya kan karena jenengan sudah menyerahkan ke kejaksaan, maksudnya harus ke Kejari dulu, Pak Kejari. Setelah itu turun didisposisikan ke Kasibidsus dan Intel kan begitu. Nah kalau ada sama Intel itu lain nggak? oh lain Bapak, Kan lain kan? intelijen ya intelijen sendiri, Bidsus sendiri. Nah kalau ada bahasa ini masih sampai dikasih Bidsus, cuma versi Intel aja yang Bisus. iya Belum kalau sampai Pitsus rumornya gitu Pak ini. nah makanya kalau ini ada bahasa baru sampai ke kasih Intel, ya justru ini tanda tanya nggak begitu. sampai ke Bisus. Bidsus, makanya harusnya kan Kan belum. Kajari dulu, setelah Kajari baru turun. Iya. Nah ini kan justru ke Intel dulu kok gak munggah-munggah. Nah, gitu. Kan Bisus bertanya Gitu. kenapa enggak? Nah, maka hemat saya kan begini kemarin, kita surati. Nah, kita surati bagaimana proses penanganan pengaduan kita langsung kepadanya ya Pak Kajari gitu. Ya nanti Pak Kajari yang memerintahkan kepada kasih-kasihnya untuk melakukan proses berkelanjutan kan begitu. Disurati saja, kita kan masyarakat yang beradab, yang taat hukum ya kita surati, suratnya tembuskan ke Kejati karena namanya proses. Saya pernah diundang juga, belum ada proses penyidikan. Ini masyarakat masih bingung, ini seperti apa sebenarnya prosesnya kan begitu. Gitu. Nah kemarin saya sudah dikirimi kop sama Mbak Kum, cuma suratnya belum saya buat. Iya. Karena mau saya kan saya datangi dulu. Kemarin sudah saya datangi. Pada poinnya yaitu tadi saya sampaikan sebenarnya sudah paham semua posisinya, cuma yang ditegakkan tenang teks gitu. Pak Inggi, saya potong. Apa enggak sebaiknya senyampang nanti itu dilakukan unjuk rasa katakan dalam tanda kutip itu kita sekalian membuat surat ke Aswas atau ke Jamas sekalian ke komisi kejaksaan ya mungkin ya, itu biar Aswas yang akan menegur Kejari Tuban itu. Macam itu lebih enak itu daripada ke kejaksaan ke Kejari. Nanti bisa didem lagi nanti prosesnya lebih lama. Lebih baik langsung ke Aswas Kejati. Mungkin itu Mbak. Boleh, itu juga bagus. Mau jenengan ke kejaksaan negeri langsung atau ke Aswas langsung boleh Pak. Kenapa tidak? Wong jenengan kan mengadu, masyarakat itu Ya, mengadu gitu loh. Mau mengadu kemana pun boleh. Gitu. Nah, kalau saran saya sih lebih baik ke Kejati, bawa juga dokumen-dokumen itu. Aswas ya? Ya, kita sowan, kita ngobrol. Saya penangannya sudah begini Pak. Jangan curhat saja, masyarakat itu curhat saja sama beliau.
Dulu kemarin saya dipanggil 2 kali, tapi lewat telepon juga. Dalam panggilan itu saya hanya diajak ngobrol ini tanpa ada penjelasan bagaimana, karena sudah ada pengembalian dan sebagainya. Kita paham, tapi apakah laporan atau pengaduan itu hanya sekedar seperti itu kan tidak? Intinya seperti itu saja. Jadi timingnya puasa bisa kita lakukan? Boleh. Kenapa nggak Sebelum boleh? itu Pak. Puasa. Biar kalau puasa itu kan biar mereka yang berusaha menutupi Ya, asmasnya itu, ya. dosanya tambah gede. Nggak kawani nutupin. Nah, gitu. Monggo kanca-kanca, dulur-dulur. Ini Monggo yang lain loh ya. Yang lain loh. Kalau bisa biasanya kumpul kok metu wok. Ini dulu nanti menengai. Makanya salah. Mungkin Bapak Suryawan mau tanya? Monggo. Ayo toh. Jadi Memang beban kita ini ya Pak Mas Eki, karena berangkat kita ini kan embrinya kan tetap aspirasi dari masyarakat, makanya masyarakat kan harus jelas tentang proses ini. Ya ini sudah resiko, kan sudah masuk paguyuban ini atas nama rakyat dan bukan atas nama, memang itu awalnya penjelmaan kan dari aspirasi masyarakat, terus muncul PGR. Makanya kasus ini harus jelas gitu. Kalau mau diberhentikan ya harus ada SP3-nya kan gitu Mas ya? iyalah, kalau berhenti harus ada buktinya. Gitu. Kenapa sih nggak diberhentikan dan sebagainya. Alasannya apa kan? Pemerintah kan nggak bisa setia. Makanya yang jelas Kan gitu Mas Agung ya? masalah desa bangunan ini adalah masalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang kedepannya biar masyarakat itu lebih paham tentang pemerintahan desa. Dan demikian, bukan kok kita itu ingin rese atau ingin apa enggak, ya. Tapi kita ingin tahu sebenarnya gimana sih desa punya uang sekian untuk apa kita ingin tahu, dan selama ini kan kita tidak tahu, ya. Tidak tahu atau bagaimana kita ya, kita tidak tahu kita itu uang punya berapa untuk apa yang kita tidak tahu. Soalnya proses pemerintahan tadi ya tidak jalan itu tadi, rembuk desa tidak ada, musyawarah tidak ada dan sebagainya. Mungkin yang lain oke. Ampun suka-suka nek dimasukkan tak beri nih kita. Monggo. Dari ibu-ibu monggo Bu Siti, Bu Erna, nyabane tanglet. Puspa monggo. Ayo, nggih. Ning Puspa monggo, tanglet. Tanya yang lain kan boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Hitung-hitung awak dhewe sekolah. Pakok warisan nggak boleh. Karena orang meninggal. Ini sambil menunggu mungkin rekan-rekan konco-konco dulu mau bertanya atau mana. Kita putuskan hari ini walaupun hari puasa kita tidak bersepakat dan bertanya dengan masalah surat surat monggo jenengan buat. Nanti kita apa kita siap. Dengan yang ke aspas itu ya? Ya, dengan ke atas. Dengan pokoknya masalah hukum lo serahkan jenengan. Mungkin masalah data-data kan apa yang kita butuhkan. Ya. Sama kita dijak ketujuan jenengan dan mungkin pulau. Untuk ke aspasnya itu loh Mas, Pokoknya segera. Ya. kita sudah bertanya jenengan pun dipercaya kali masyarakat bangunan dengan pendamping pulau, pendampingi masyarakat, masalah yang diperlukan karena kebutuhan hukumnya jenengan dan melangkah nanti ditentukan apa kita siap. Apa puasa ini pun nanti jenengan ngajak kecerdasan kita akan hadir. Jadi jenengan dasar menunggu jenengan melangkah yang jenengan panjang itu perlu gitu. Ya. Tapi kalau kiabak masalah hukum gak ngerti soalnya gerakan-gerakan ngeten iki. Nyun sewu Pak Iki, sedikit bertanya. Ini juga yang lain. Untuk SPPT itu apakah sudah bisa untuk menetapkan bahwa ini bagian saya? Ya. Ini ya hak milik SPPT itu apakah bisa? Ini adalah sudah hak milik saya tanah ini. Mas itu. Lewat desa buktinya ada pilih. Ya, ini permasalahan masyarakat desa yang karena ketidakpahamannya sehingga sering rugi. Jadi begini Pak,
dalam hukum pertanahan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah itu adalah sertifikat hak milik, tidak ada yang lain. Jadi ketika nanti panjenengan jual beli karena musuh tonggo, musuh bolot, bahkan tanpa ada eret-eretan apapun, yang penting aku berharap, terus di desa diurus SPPT-nya keluar asmani panjenengan, itu tidak cukup Pak. Pasti nanti ketika panjenengan beli dari si A misalkan, kemudian si A meninggal, anak-anaknya tidak terima karena si A tidak pernah cerita kalau dulu itu pernah menjual ke jenengan. Jenengan kalah nanti, apalagi itu belum sertifikat, apalagi kalau sudah sertifikat atas nama si A, lebih kalah lagi gitu. Jadi hemat saya, kalau memang jual beli tanah seminimalnya ke desa. Kalau enggak ke desa, apa nih sih bahasanya itu, cuek kakek sesi ya, cuek kakek Udu Pak, udune kakean. sesi. Aku tuku ke tanah rego 200 juta. Ini tidak ada dasar hukumnya. Biasanya ada oknum kepala desa cari Pak Woi jalur duit sesi. Ini tidak ada dasar hukumnya, itu hanya kebiasaan saja. Jangan tidak kasih itu tidak jadi masalah. Nah, saat pejabat yang ditunjuk negara untuk melakukan peralihan hak atas tanah adalah PPAT. PPAT itu camat dan PPAT notaris itu seminimalnya kepala desa. Jadi jual beli tanah itu minimal harus disaksikan oleh kepala desa. Itu kenapa kepala desa wajib untuk tanda tangan. Jadi ketika jenengan saya sama Pak Agus jual beli pakai oret-oretan biasa, ini tidak sah. Ini jual beli tanah loh, ini tidak sah. Saya sama Pak Agus harus menghadap kepala desa. Saya tanda tangan diketahui kepala desa, ini baru bisa dikatakan sah. Minimal kepala desa. Tapi karena di setiap desa itu berbeda sesine, maka saya sarankan ke PPAT saja. Akta AJB di PPAT itu antara 3,5 sampai 4,5, kok enggak mahal. Nanti tanda tangan penjual pembeli di hadapan notaris, AJB-nya setelah itu diproses oleh notaris itu selaku PPAT, nanti biar PPAT-nya minta tanda tangan kepala desanya sendiri. Begitu. Ya. Sedikit ini kalau bukan jual beli Pak ya, seandainya ini ada waris di bedok D, nah itu sudah ada pembagian si A, si B, ini kan sudah jelas pembagian ini adalah pengetuaan sekeluarga ya. Nah, terus muncul SPPT, apakah dari keluarga 1, 2, 3 ini sudah muncul satu SPPT semua, ini apakah sudah dikatakan sah? Pembagian waris menurut hukum itu adalah pembagian yang ditetapkan. Jadi ketika jenengan pembagian waris harus di desa, jenengan sah keluarga rombakan, sesama ahli waris dirombakan. Setelah itu maju ke kepala desa, lagi kita sudah sepakat 5 hektar ini untuk si A, 5 hektar untuk si B. Ketika belum sertifikat, maka di buku C desa itu harus dicoret, WR, waris ke Pak A, waris. Selama buku C-nya ini belum dicoret Pak, biarpun SPPT-nya sudah atas nama jenengan, besok anak putunya jenengan ketika mau menggugat masih bisa. Hati-hati pembagian waris itu ya. Nah itu. Ya terima kasih Pak. Monggo yang lain. Monggo monggo tanya, yang monggo disambi di mana nggih. Monggo Pak, Mas iki. Monggo disambi. Takon. Kenapa meneh? Takon juri jelas lah. Nggih, takon sak anu lah, yang penting dalam lingkup permasalahan desa ini, ya. Permasalahan desa. Waris biasanya yang banyak masalah itu Pak. Suroso
garap, merasa menguasai sudah ada tidak. Iya. Bom waktu itu. Suatu saat pasti ada orang yang meninggal. Terus ini Mas yang kita tadi apa ya istilahnya kayak akadnya kan jual beli ya, walaupun nanti dalam surat kan bentuk apa tadi itu penerbitan SPT. Padahal dalam penerbitan SPT itu kan kalau apa sampai 10 juta itu kan nggak masuk akal. Apakah itu tidak termasuk apa itu? Bully. Ini bully, penipuan gitu Ya, makanya. penipuan kan termasuk. Makanya Pak, kalau tanah itu tanah bekas desa, maka kan tidak boleh terbitkan SPPT atas nama orang lain. Tidak boleh ya. Nah, makanya saya tanya tadi, pastikan kalau itu PN masih boleh. Tapi kalau itu tanah bekas desa tidak boleh diterbitkan SPPT atas nama. Kalau disewakan boleh, tapi menyewakannya pun harus lewat prosedur ya musren tadi itu biasanya hilang itu Pak. Ini kan kalau takut nih, ya anu dah metu lagi. Wes, Kalau sampai ngaris 10 juta. Bagus disimpulkan Pak, timingnya waktunya kapan, kita actionnya di mana dan lain-lain bagus. iya. Ini pun acara Minggunya gimana? kita kapan? Oh gitu ya. Jadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Heki, bahwasanya kita bolehlah untuk menindaklanjuti misalkan dipertikakan oleh jaksa. Karena kita berbuat seperti itu, walaupun bulan puasa ini kita jalan tetap bikin surat gitu aja. Bikin surat pemberitahuan tadi katanya pemberitahuan kepada Kejati, kepada Jaswas dan lain sebagainya itu tadi. Yang penting jenengan semua ini siap di belakang, tetap kompak. Nanti lo masuk ke EG, tetap kompak. Jadi ojo keluar oleh berita kan apa masalah bangunan saya Ibrahim soalnya tersangkanya melarikan diri. Jadi sama tuh ya gatul loh berasa loh tetap semangat. Ya nanti infonya di mana Pak? Di Palu. Oh, Medan enggak di Medan, Sumatera. Jadi memang ditengarai bahwasanya Pak Janadi ini sebagai terlapor ini ada di Medan. Nah, gitu. Jadi tetangga yang memberi informasi demikian. Mungkin itu salah satu upaya ya. Ya. Upaya. Artinya beginilah. Coba minggu depan saya tak bersurat ke Kejaksaan Negeri Pak, Ya, selaku penerima kuasa dari masyarakat Bangilan. ya. Surat saya nanti isinya adalah mempertanyakan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat Bangilan yang diwakili oleh DPR. DPR. Kemudian bersamaan dengan surat tersebut akan saya coba kirimkan ke Kejati Ya. berkenaan dengan pengaduan. Bukan pengaduan tapi lebih kepada pengawasannya ya. Nah, saran saya tidak lama dari itu nanti bikinkan surat pengaduan atas perkara yang sama ke Kejaksaan Tinggi. Jadi kepadanya Kajati nanti. Sudah tembusan belum? Enggak. Sudah pernah. Itu kan tembusan, Iya. tapi laporannya kan belum. Oh ya. Kita laporkan ke Kejati karena tembusan itu kan sifatnya Kejati masih melihat oh ini tembusan ada ternyata ada laporan di Kejaksaan Negeri kan begitu. Nah, laporkan dengan dalil bahwasanya penanganannya lambat. Gitu. Kita tidak diberikan kejelasan. Kita pernah diundang ya hanya sekedar apa ya ngopi bareng seperti itu. Terus teknisnya nanti kita BBR perwakilan BBR ke Aswas langsung membawa surat. Sebenarnya menangani masalah hukum kemarin kan tak tanyakan juga kejaksaan sama berapa Nggak bisa tangan kan. ini sudah termasuk kategori panggilan resmi kok nggak melalui surat aja silakan didapat. Ini sudah resmi gimana Pak Dijak Oh, Pak Mus bilang gitu. Iya. Ya, namanya panggilan itu kan harus by surat, Pak. Mas Nggak bisa, tanyakan Pak. itu ya. Penyidik itu tidak boleh memanggil seseorang Tidak melalui tidak melalui surat. Biasanya begini memang karena belum ada sprint
sprindik surat perintah penyelidikan atau sprindik surat perintah penyidikan, maka bisa lewat telepon Pak. Ya itu panggilan resmi, tapi resmi bukan resmi dalam proses begitu. Yang kita pertanyakan sendiri yang yang terlaku dan saksi-saksi pakai surat resmi yang kita pelapor kok cukup lewat WA dan bisa ngopi-ngopi. Artinya kan pengumpulan barang bukti dan keterangannya kan belum lengkap karena panjenengan belum pernah dilakukan wawancara. Itu maksudnya. Terus satu lagi Mas Anggi, yang masalah bengkok itu masalah buat pemanasan menghubungkan kondisikan ke Polres. Kemarin itu Dan kita berarti nanti mau saja. kemarin sudah saya komunikasikan sama Tipikor. Kalau dari Tipikor sendiri itu saya coba tak komunikasi dengan Kanit Reskrim itu kan meetingnya masih di sini, Reskrim sini. Saya bilang masyarakat masih bunda. Kalau nanti saya melihat masyarakat masih bunda dan hari ini kan wujud kebudahannya. Ya, Berarti saya masukkan Dumas nanti. Saya bilang ya tidak apa-apa masih tunggu, nanti kita proses. Ini panjenengan juga pasti akan dipanggil. Masalahnya kan jelas dari ini kan dari bagi waktu sampai dia berakhir pun enggak 7 bulan ya kan bisa matang ya katanya sekarang SPPT juga ada. Iya, jadi nanti pengaduan kita adalah diduga ada penjualan itu ya, penjualan aset desa lewat modus penerbitan SPPT. Dicontohkan dengan pasal penipuan, nanti menjanjikan SPPT kepada pembeli tapi tidak muncul-muncul Sampai dia berakhir masa tugas masa jabatannya gitu. SPPT enggak keluar. Oke. Nanti mungkin saya dibantu kronologi saja Pak Agus, Bakung atau Pak Agus. Iya. Praktik saja kronologinya nanti biar saya yang memilah-milah sendiri. Ya. Gimana Bapak-Bapak? Kita cukupkan di sini? Cukup? Setelah ini selesai berarti kita baru makan. Betul? Terima kasih. Yang jelas kita garis bawahi adanya kumpulan siang hari ini ya, PPR bersama pengacara kita ini adalah merupakan bukti kegundahan atau keresahan masyarakat Bangilan akan adanya proses hukum yang lambat. Demikian ya. Jadi ini adalah bentuk kegundahan keresahan masyarakat Bangilan, di mana pemerintahan Bangilan ini ketika ada proses hukum ternyata prosesnya ini lambat, ya betul nggak? Oleh sebab itu dari kami mungkin orang cukup dari kami mohon maaf sebagai pembawa acara apabila mungkin kalian memang saya ini seperti ini, jadi ini sejenis tuwek tapi jengkek dari kamu ini mah. Nah gitu, jadi kami mohon maaf mungkin ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan ya baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Jadi saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas pertemuan Bangilan Rembuk saat ini juga sekaligus memberikan warning kepada pemerintahan desa Bangilan saat ini yang dipimpin oleh Bapak Sukirno ini ya. Jadi jangan punya pendapat bahwasanya masalah hukum PBR wis bar ditutup. Nah, akhirnya pemerintahnya balik ke asalnya gitu. Nah, kita yang ini juga memberikan warning kepada pemerintahan desa yang baru. Ngerti Pak nggih? Terima kasih. Akhirnya dari saya bila diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.